Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali berbagi ilmu di channel ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan, memperkuat iman, dan menjadi amal jariah. Jangan lupa klik subscribe supaya terus terhubung dengan ilmu dan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga hari akhir. Saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apakah masjid harus memiliki perpustakaan? Antara tradisi ilmu, spirit ibadah, dan peradaban Islam. Pengantar masjid bukan sekadar tempat syalat. Masjid bukan sekadar tempat berkumpul. Masjid adalah jantung umat. Masjid adalah nadi peradaban. Dari masjidlah lahir pemimpin. Dari masjidlah lahir peradaban gemilang. Dari masjidlah lahir ulama, pemikir, panglima, dan pejuang. Namun pertanyaan besar muncul. Apakah cukup masjid hanya berdiri megah tapi kosong dari ilmu? Apakah cukup masjid hanya berisi lantunan zikir tanpa hadirnya cahaya pengetahuan? Perpustakaan di masjid bukan sekadar lemari buku. Ia adalah denyut ilmu. Ia adalah ruang dialog antara generasi. Ia adalah warisan Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalil Al-Quran dan hadis Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan." Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah kamu menyeru siapapun di samping Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jika ilmu adalah kewajiban, maka masjid sebagai pusat umat harus menjadi ruang berseminya ilmu. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa ilmu adalah cahaya. Beliau berkata, "Al-ilmu nurun la yu'ta li'asin." Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Imam Malik menekankan pentingnya majelis ilmu di masjid. Ia berkata, "Aku tidak mengenal tempat terbaik untuk menuntut ilmu selain masjid, karena masjid adalah rumah Allah dan pusat berkah." Imam Abu Hanifah bahkan menjadikan masjid sebagai tempat halaqah fikihnya. Ribuan murid duduk, mencatat, belajar, menimba hikmah. Dari masjid, ilmunya menyebar ke seluruh dunia Islam. Pendapat ulama dunia dan kontemporer, Syekh Yusuf Al-Qaradawi menegaskan, revitalisasi masjid harus menyentuh dua sisi, spiritual dan intelektual. Masjid harus kembali menjadi universitas umat. Gus Baha dengan gaya khasnya berkata, ilmu itu sumber iman. Kalau masjid hanya syalat, tapi jamaahnya bodoh, nanti gampang ditipu. Maka masjid harus jadi gudang ilmu. Ustadz Adi Hidayat menambahkan, perpustakaan masjid adalah amal jariah. Orang baca satu buku, lalu paham, lalu amalkan, pahala mengalir kepada pengurus masjid tanpa putus. Ustadz Abdul Somad menegaskan, masjid harus kembali seperti zaman Nabi. Masjid Nabawi bukan hanya untuk syalat, tapi juga untuk belajar, menghafal, bahkan mengatur negara. Dasat Latif menyampaikan, buku adalah guru yang tidak pernah marah. Masjid dengan perpustakaan berarti masjid itu hidup, cerdas, dan berdaya. Quraish Shihab dalam tafsirnya menekankan, Al-Quran menekankan ikra, bacalah. Membaca adalah dasar peradaban, maka wajar masjid harus menghadirkan ruang membaca. Kisah sahabat dan salafus syalih, lihatlah Umar bin Khattab. Malam ia menangis di mihrab, siang ia mengkaji kitab Allah. Masjid bukan hanya tempat ia beribadah, tapi juga tempat ia berdiskusi tentang hukum dan strategi. Lihatlah Ali bin Abi Thalib. Di masjid ia memberi fatwa, di masjid ia mengajarkan tafsir, di masjid ia menuntun umat. Lihatlah Imam Ahmad bin Hanbal. Halakahnya di Masjid Baghdad penuh sesak. Ada yang mencatat ilmu hadis, ada yang menyalin tafsir. Masjid menjadi universitas terbuka, contoh kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang anak kecil, ia datang ke masjid. Setelah syalat, ia mengambil buku cerita Nabi. Ia membaca, ia terinspirasi. Ia tumbuh dengan cinta kepada Islam. Bayangkan seorang remaja, ia resah dengan pergaulan bebas. Ia masuk masjid, ia membaca buku fikih tentang akhlak. Ia mendapat hidayah, hidupnya berubah. Bayangkan seorang ayah, ia singgah di masjid saat pulang kerja. Ia membaca tafsir Al-Quran. Malam itu ia pulang dengan cahaya iman untuk keluarganya.
Apakah kita rela masjid megah berdiri tapi kosong dari buku? Apakah kita rela karpetnya harum tapi raknya berdebu? Apakah kita rela jamaah penuh syalat tapi kosong dari ilmu? Apakah kita rela umat kita syalat tapi tidak tahu hukum agamanya? Tidak, tidak. Masjid harus punya perpustakaan. Masjid harus hidup oleh ilmu, motivasi, harapan, dan doa. Allahumma ja'al masajidana منابع للعلم ومنابر للحكمة ومصابيح للهدى واجعلنا من أهل العلم والإيمان وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واختم لنا بالحسنى يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah masjid-masjid kami sebagai sumber ilmu, mimbar hikmah, dan pelita petunjuk. Jadikan kami hamba-hamba yang cinta ilmu dan iman. Anugerahkanlah kepada kami keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan, dan tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Kesimpulannya, masjid bukan hanya tempat sujud, tetapi juga tempat bangkitnya ilmu. Perpustakaan di masjid adalah sunnah peradaban. Dengan ilmu, iman menguat. Dengan ilmu, ibadah lebih khusyuk. Dengan ilmu, umat Islam kembali bermartabat. Semoga kajian ini menambah keimankan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai pusat ilmu dan peradaban. Jika kajian ini bermanfaat, silakan disebarkan, agar nasihat ini tidak berhenti di satu tempat, agar engkau pun mendapat jariah kebaikan, meski hanya bagaikan setetes embun di tengah samudera luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan disebarluaskan kepada saudara dan sahabat kita, agar cahaya nasihat tidak berhenti di satu tempat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.